Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Milano dari kelas 8C akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan, yaitu proyek tentang memerangi narkoba. Pengertian, apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcotics, yang artinya obat bius. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu apa sajakah macam-macam narkoba itu? Yang pertama, ganja; kedua, sabu; ketiga, ekstasi; keempat, LSD; kelima, kokain; keenam, heroin; ketujuh, metamfetamin; dan yang terakhir adalah tembakau gorila. Lalu apa pengaruh narkoba bagi kesehatan? Efek samping dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Akibatnya tubuh dapat mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Saat dehidrasi berkepanjangan, seseorang dapat mengalami penurunan kesadaran dan kerusakan pada organ tubuh. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, mengetahui dampak dari bahaya narkoba itu. Kedua, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Ketiga, jangan mencoba-coba kita menggunakan narkoba. Keempat, menjaga pergaulan di sekitar. Kelima, jika kita memiliki masalah, cari jalan keluar yang terbaik. Jangan menjadikan narkoba sebagai jalan keluar. Jika kita menjadikan narkoba sebagai jalan keluar, maka kita telah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga termasuk orang yang egois atau anania dalam memilih jalan keluar. Dan yang terakhir, memberitahukan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba. Orang yang telah menggunakan narkoba biasanya akan mengalami mobilitas vertikal sinking. Karena kenapa? Contoh, seseorang artis yang terkenal, dia tiba-tiba dimasukkan ke penjara karena terjerumus oleh kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga status sosialnya turun. Lalu berikut adalah peraturan pemerintah tentang narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Lalu agama pun melarang kita agar tidak menggunakan hal-hal yang haram, barang-barang haram, karena terdapat disebut dalil Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3. Berikut adalah dalilnya. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمتردية والنتهات وما أكل السبع إلى ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Selain terdapat di dalil Al-Quran, terdapat pula di sebuah hadis tentang larangan agar kita tidak menggunakan barang-barang haram tersebut karena doa-doa yang telah kita panjatkan tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah hadisnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب
ومطعمه الحرام ومشربه الحرام وملبسه الحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama memberantas narkoba, dan kita juga jangan sekali-kali menggunakan barang terlarang tersebut, yaitu narkoba. Karena dalam ilmu fikih juga telah dijelaskan bahwa narkoba termasuk barang haram yang karena dapat memabukkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.